Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Eh, 2 hari kemarin kan saya sempat ngobrol dengan Ibu. Nah, kebetulan sekarang ada waktu. Gimana Bu? Dengan masalah yang kemarin masih jadi ganjalan bagi Ibu? Ya, sebenarnya sih sudah enggak, tapi masih tetap ada ganjaran, Pak. Masih tetap ada masalah gitu. Iya. Saya paham dengan kondisi Ibu dan saya juga kalau ada di posisi Ibu pasti akan merasakan hal yang sama Bu. Eh, Kira-kira kita bisa diskusi sekarang Bu? Boleh, Pak? Ya, apakah Ibu sekarang ada waktu? Alhamdulillah ada, Pak. Iya, luar biasa ya. Nah, sekarang kira-kira tujuan Ibu diskusi dengan saya seperti apa? Saya ingin membicarakan tentang masalah yang kemarin kan sudah dibikin program, tapi anak-anak masih belum ada yang sesuai kesepakatan gitu, Pak. Iya. Kira-kira kesimpulan yang akan dicapai dari diskusi kita kali ini apa, Bu? Saya ingin anak-anak itu menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Oh, ya. Baik, kita mulai ya, Bu ya. Eh, Menurut Ibu nih, Ibu bisa deskripsikan atau ceritakan atau gambarkan program yang Ibu buat itu seperti apa? Jadi saya membuat program, intinya si anak itu agar bisa mempunyai kebiasaan untuk tanggung jawab terhadap piket kelasnya. Hmm, Kemudian eh, apa yang terjadi dengan program Ibu tersebut sehingga Ibu jadi terlihat pusing? Saya sudah berusaha untuk membuat kesepakatan kelas gitu, udah membuat anak-anak menyepakati sama-sama, menandatangani, tapi tetap saja anak-anaknya masih ada beberapa orang yang belum sesuai, jadi belum sepakat dengan kesepakatan kelas. Kalau dinilai dari 1 sampai 10, misalnya satu nilai yang paling kecil ya, Bu, dan 10 nilai yang paling bagus, kira-kira perilaku murid-murid Ibu ada di angka berapa? Ataupun program yang berjalan ini angka berapa? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, 7, Oh, 7 nilainya masih 7. belum maksimal gitu, Pak. Betul. Eh, Sementara Ibu inginnya idealnya berapa, Bu? Saya inginnya kalau bisa 10, kalau enggak ya minimal 9 lah gitu, mendekati sempurna gitu. Iya. Nah, nilai 9 ini menurut Ibu seperti apa? Ya nggak banyak-banyak, yang penting anak tahu dengan jadwalnya masing-masing, terus anak bisa em, apa ya, bisa menyepakati kesepakatan kelas dengan apa yang mereka telah sepakati. Kan dari situ kan Bapak sudah, waktu itu saya udah bilang ke Bapak ya, anak-anak disuruh membuat programnya sendiri. Ceritanya Ya. anak-anak menyepakati bagian mana. Misalkan ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang angkatin bangku, ada yang sapu lantai depan, sama sapu lantai tangga. Jadi Iya. dari semua siswa yang diberikan kelompok masing-masing mereka udah punya tanggung jawabnya sendiri. Nah, Nah, itu aja iya. sih, nggak muluk-muluk sih, Pak. Menurut Ibu, ada lagi nggak selain kesepakatan kelas dan tanggung jawab? Nah, selain itu anak-anak eh, apa ya? Tadi kan udah dibilangin ya tanggung jawab sama gotong Hmm. royong. Satu lagi anak-anak udah mandiri, mandiri tahu posisinya masing-masing. Hmm. Nah, Ya, kalau Ibu bisa prioritaskan Ibu ya dari apa ketiga tujuan yang tadi Ibu sebutkan, kesepakatan kelas, tanggung jawab dan mandiri, mana yang paling eh, yang paling menjadi prioritas? tanggung jawab sepakat tanggung jawab dulu lah gitu. Yang penting tanggung jawab dulu, udah Hmm. tahu porsinya anak-anak gitu. Tanggung jawab masing-masing gitu ya Bu ya.
Ya. Nah, kira-kira kalau di persentase ini Bu, antara tanggung jawab, kesepakatan kelas, dan kemandirian, berapa persen untuk tanggung jawab, untuk masing-masingnya berapa persen? Tanggung jawab itu 7%, 60%. Mandiri 30%, sisanya eh, apa tadi tuh? 10%. Sisanya 10%. 10% untuk kesepakatan. Baik. Nah, sekarang eh, menurut Ibu terbayang nggak apa yang ada di benak Ibu untuk yang akan dilaksanakan? Misalnya Oh, begini, Bu. Oh, saya akan melakukan ini. Terbayang nggak apa yang akan Ibu lakukan setelah setelah mempunyai prioritas yang pertama tadi persentasenya? ya, yang penting tanggung jawab. Ya, terbayang sih, Pak. Yang penting intinya tanggung jawab anak kalau misalkan memang nggak bisa, belum bisa mandiri, belum bisa menyepakati kelas, ya minimal kan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya, sampah jangan dibuang kemana-mana gitu. Jadi kan untuk tidak memberatkan anak-anak yang sedang piket gitu. Jadi semuanya punya tanggung jawab sendiri terhadap kebersihan lah gitu. Iya. Jadi Kayak anak-anak yang lain yang ya, menurut Ibu tadi anak punya tanggung jawab masing-masing. Untuk tanggung jawabnya seperti apa, Bu? iya tadi saya sudah sebut semua kan minimal gitu. Ini minimal ya, minimalnya anak udah tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan itu. Misalkan mereka membuang sampah tidak sembarangan. Jadi Hmm, dengan cara membuang sampah di tong sampah saja sudah membuat anak-anak yang piket itu tidak kewalahan gitu. Jadi iya. pulangnya nggak terlambat lagi gitu, nggak Hmm. terlalu berantakan kelasnya. Selain itu ada, Bu? Sepertinya itu aja dulu. Soalnya kan harus satu-satu ya anak-anak Hmm, anak kan kalau di ini mah banyak, cuman ya satu-satu dulu lah gitu biar iya. seminggu ini Kayak saya fokusnya ke itu dulu. yang banyak itu yang mana lagi, Bu? Selain membuang sampah pada tempatnya. Berarti kan yang Ya pertama tadi tadi, mm, hmm, anak tanggung jawab ya minimal dengan cara membuang sampah tidak sembarangan. ya. Nah, Kemudian, kalaupun masih ada yang membuang sampah sembarangan, minimal si anak punya apa ya, bawa kresek dari rumah lah, ada bawa kresek dari rumah supaya sampah yang dibuat itu, sampah yang dibuang itu ditaruh di kreseknya. Nanti saya bakal ketahuan siapa yang nyampah paling banyak. Jadi ada semisal kesepakatan kelasnya tuh gini. Ya udahlah, pokoknya kalau tong sampahnya penuh berarti ada oknum anak-anak yang buang sampah. hmm, Atau kalau misalnya di ruangan banyak sampah berarti ada oknum anak-anak yang tidak tanggung jawab buang sampah sembarangan. Ya udah, saya berikan anak pilihan mau bawa kresek atau buang sampahnya di tong sampah. Terus ya, anak-anak, ya misalkan si anak-anak memilih untuk membawa kantong kresek dari rumah. Nah, dari situ kan si anak-anak saya suruh nih, saya tuntun kalau misalkan mereka membuang sampah, ditampung di kresek dulu. Nah, dari pagi sampai siang itu mana yang paling banyak. Nah, jadi kan si sampahnya itu yang udah ada di kresek jangan ditaruh dibuang, jangan ditaruh di tong sampah, tapi ditaruh di tasnya masing-masing. Nanti pulang sekolah dicek ke siapa yang nyampah dari sekian banyaknya. Jadi ketahuan mana siswa yang masih tidak tanggung jawab, masih belum mandiri. ya. Berarti langkah yang akan Ibu lakukan seperti apa? Iya, yang tadi saya apa ya, Yang balik pertama lagi ke kali, ya. kata Yang pertama kali akan dilakukan oleh Ibu. tadi kan mau mengecek tanggung jawab anak. Nah, terus ya Caranya, tanggung Bu, jawab udah sampai ya udah mengecek sampai tanggung jawab mana buang sampah. Ya udah sampai mana eh, membuang sampahnya, apakah di tong sampah atau di tempat lain. itu sudah Itu ada, dulu yang ya. Sudah punya apa solusi yang bagus tuh, Bu, solusi yang hebat. Kira-kira kapan akan mulai direncanakan, akan mulai dilaksanakan? eh, hari apa ya, hari Senin langsung hari Oh, Senin. langsung ya hari Senin besok Ibu mau Hari Senin. mau melaksanakan Iya, program yang dibuat. Kira-kira iya Pak. ya
kira-kira keberhasilannya ataupun tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Tolak ukur kebersihannya, tadi saya sudah bilang minimal anak udah bisa buang sampah pada tong sampah atau enggak bawa kresek masing-masing gitu aja Nah, tolak ukurnya. Jadi 50-50 lah, 50-50 untuk tong sampah sama bawa kresek ya. masing-masing. Tapi menurut Ibu yang paling urgent bawa kresek atau menyimpan di tong sampah sesuai dengan tempatnya? Eh, kan kita eh, kan kita sudah tahu ya tentang pembelajaran diferensiasi. Anak tidak ada yang tidak mungkin tidak pasti anak ada yang beda gitu. Ada anak yang mendengarkan, ada anak yang tidak mendengarkan. Kalau misalkan anak yang mendengarkan pasti dia bawa kantong kresek sendiri gitu. Kan mendengarkan gurunya. Tapi kalau misalkan anak yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya paling juga masuk ke tong sampah gitu ya, minimal tahu gitu. Ya, oh itu ya tolak ukurnya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang akan Ibu ajak bekerja sama untuk untuk kesuksesan program yang ingin Ibu buat? Saya ingin mengajak Bapak penjaga sekolah, Iya, terus kepala sekolah untuk bisa memonitor kegiatan piket sekolah gitu. iya, iya. Bagus sekali Bu. Jadi dengan mengajak penjaga sekolah itu kan bisa juga sama-sama membantu ya Bu. Ya, Iya. kira-kira yang akan selain itu ada lagi nggak Bu yang diajak? Apakah anaknya diajak? Itu kalau anak-anak kan ada nih satu monitor nih, ada siswa yang memiliki apa ya tanggung jawab besar. Dia tanggung jawabnya menjadi seksi kebersihan. Nah, itu. Nah, tanggung jawabnya dia tuh suka melapor-laporkan gitu Iya. berupa tulisan ke saya. Jadi tiap hari selalu kayak gitu. Nah, Nah, itu Ibu sudah punya ininya ya solusinya ya Bu ya. Kira-kira kesimpulan diskusi kita kali ini seperti apa Bu? kesimpulan di situ kali ya, apa pemecahan masalah tentang anak yang kurang tanggung jawab itu bisa dipecahkan dengan cara tadi, dengan dua tadi ya, dengan ya minimal anak buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya sehingga membantu para siswa lain yang kebagian piket tidak terlalu banyak bekerjanya gitu. Sekarang gimana perasaan Ibu? Apakah sudah agak plong Bu, tidak pusing lagi? Eh, Alhamdulillah agak sedikit tercerahkan ya Pak ya. Ya, Jadi saya ingin cepat-cepat buru-buru mengeksekusi anak didik saya untuk segera mengecek, memonitoring anak-anak. iya. Tadi ya masih ada yang belum masih sedikit plong nih Bu. Kira-kira masih ada yang mengganjal apa Bu? Ya yang tadi apa anak mampu gitu untuk bisa bersikap mandiri. Kalau tanggung jawabnya kan buang sampah mandiri itu jadi anak-anak ini tanpa disuruh pun dia sudah bisa melaksanakan dengan baik gitu. Menurut Ibu agar anak mandiri harus seperti apa Bu? Kalau agar anak mandiri ya terus dibiasakan dari pembiasaan. Ya saya nggak jangan capek-capek lah gitu. Omongin, omongin, omongin gitu kan. Di samping membiasakan juga ada budaya positifnya. Oke, pembiasaan. Diingatkan terus, Ya. Ah, diingatkan terus seperti apa Bu? Atau ya pembiasaan seperti apa? dicontohin lah, dicontohin dulu. Ya terus-terusan aja diingetin gitu. Kalau ada sampah, ambil. Jadi ada istilah gerakan pungut sampah gitu. Nah, apakah yang memonitornya siapa Bu untuk yang di kelas? Untuk yang di kelas, Untuk yang di kelas, yang akan Ibu ajak untuk memonitor kegiatan gerakan pungut sampah tadi. iya siswa yang bertanggung jawab Nah, terhadap sesi kebersihan. artinya langkah yang Ibu lakukan seperti apa dulu berarti? Apa yang Langkahnya, eh, langkah untuk pembiasaan gerakan pungut sampah tersebut? Ibu kan tadi mau ngajak anak ke ini nih, ada anak yang satu orang ini mau diajak. Kira-kira akan Ibu apakan sih anak yang mau diajak untuk bekerja sama memonitor ini? sebenarnya anak itu sudah punya tanggung jawab. Jadi dari sekian kelas itu, dari sekian murid itu hanya hanya satu anak itu yang punya tanggung jawab. Dia tanpa disuruh pun dia sudah tahu gitu. Bahkan dia berkoar-koar,
ngasih tahu ke anak-anak yang lain, anak-anak itu sampahnya jangan dibuang di mana aja ya teman-teman. Dia yang cerewet gitu kan. Saya kasihan juga gitu ke dia. Makanya jangan terlalu bekerja keras gitu. Kadang dia suka bekerja keras karena ingin kita apresiasi gitu. Padahal sebenarnya saya itu mengajak anak itu untuk menjadi figur anak yang lain supaya diikutin gitu. Tapi Nah, apa boleh buat kalau teman-teman anak-anak yang lain ya saya untuk menjaga kebiasaannya ya saya upin terus karena kan anak-anak masih anak-anak ya jadi masih butuh dituntun gitu. Tidak memaksa harus kapan bisa mandiri tapi dengan cara pembiasaan insya Allah anak tersebut bisa ingat dengan tanggung jawabnya dan bisa sedikitnya bisa lebih mandiri daripada kemarin-kemarin. Ya, artinya artinya ibu akan mengajak anak tersebut sebagai leadernya gitu Bu, iya, kepemimpinan ya sebenarnya. di anak yang tadi ya. Hmm. Berarti langkah yang ibu lakukan seperti apa? Saya sudah membentuk, soalnya saya sudah membentuk kepanitiaan kelas gitu, kayak KM gitu. Kayak tinggal prakteknya aja sih sebenarnya. Itu yang jadi Nah, masalah itu prakteknya Bu, yang anak-anak kan udah dibuat kesepakatan juga gitu, ya, tinggal prakteknya gitu. Paling juga saya redesign kesepakatan kelasnya biar diubah apa yang kurang gitu. nah itu ibu Apa yang perlu dibahas. terkait Itu dengan saya ya, selalu desain gitu setiap ada yang kurang saya redesign gitu. saya pikir Saya ulang-ulang lagi. ya Ya itu dengan tadi kembali ke pembiasaan. ya. Jadi ibu yang akan ibu lakukan adalah pembiasaan ya Bu ya. Iya, Ya, pembiasaan ini memang em, apakah sangat penting banget Bu dibandingkan dengan yang tadi dengan menerapkan tanggung jawab. eh, saya suka kasih option kalau pembiasaan dari pembiasaan itu dari tanggung jawab itu akan timbul kebiasaan. Dari pembiasaan akan timbul tanggung jawab. Jadi balance itu berkesinambungan. Jadi tidak bisa Jadi dipisahkan. Jadi langkah uh-uh. yang ibu lakukan adalah eh, itu ya Bu ya. Nah, sekarang Hmm. kira-kira menurut ibu dengan kegiatan yang akan ibu lakukan akan berhasil tidak? Akan berhasilnya dari tadi Dengan kan nilai nilainya ideal, 7 ya. dengan ideal asalnya 9 lah, 9. 9 lah. Karena saya juga pasti akan apa bekerja sama dengan penjaga sekolah supaya memonitor gitu. Kalau kepala sekolahnya nggak sibuk, saya ajak juga kepala sekolah untuk bisa memonitor tiap pagi gitu kan. Sudah berjalan tapi tidak setiap hari karena kan kesibukan kepala sekolah. Ya, betul. Kadang anak juga, jadi jangan sampai anak, oh ada kepala sekolah, tiba-tiba besoknya jadi bersih. Saya tuh nggak mau gitu, saya pengennya anak-anak punya tanggung jawab sendiri sehingga terjadilah kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, bagus sekali Bu. Langkahnya bagus sekali. Kira-kira sekarang sudah terbayangkan Bu langkahnya ya, sudah terbayangkan dan kesimpulannya sudah Ibu Sudah, ya. sudah terbayangkan. Ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan itu jadi solusi bagi kelas Ibu supaya tetap bersih dan Ibu juga tidak pusing dengan kebiasaan anak-anak punya tanggung jawab masing-masing. Terima kasih ya, Iya, kan ngobrol dengan saya jadi makin plong ya. iya Pak. Terima kasih ya atas Ya, diskusinya hari ini sangat bermanfaat ya. sekali. Sama-sama Bu. Terima kasih. Saya mau ada keperluan lagi ya Bu ya, maaf. Terima kasih Ya, Bu. Bangga. ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam.